Para pemain Arema FC dan Dewa United cepat berinisiatif melingkari Julian Guevara yang sempat hilang kesadaran di tengah laga pekan pertama Liga 1 2024 hingga 2025. Julian Guevara terlibat benturan dengan rekan setimnya di Arema FC, Thales Lira pada menit ke-71. Kontak terjadi saat kedua pemain tersebut fokus mengamankan bola udara dalam laga Arema FC versus Dewa United yang berlangsung di Stadion Soe Priadi, Kota Blitar, Senin, 12 Agustus 2024, sore. Kepala Julian Guevara dan Thales Lira saling berbenturan. Julian Guevara pun jatuh terkulai dan sempat tak sadarkan diri. Dalam hitungan detik Kapten Arema FC, Johan Ahmad Farizi, langsung melakukan pertolongan pertama. Ia tampak membuka mulut Julian Guevara, memastikan lidahnya tidak tertelan. Sesaat kemudian pemain Dewa United Rangga Muslim datang menghampiri, disusul wasit dan pemain-pemain lainnya. Kemudian, tenaga medis dan panpel Arema FC memberi pertolongan sementara. Semua pemain pun kompak membuat lingkaran saat Julian Guevara mendapatkan perawatan medis. Sang pemain asal Kolombia akhirnya diberikan penyangga leher dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Dia dalam keadaan langsung tidak sadar diri setelah jatuh tabrakan disundul Thales Lira, ucap Dr. Nanang Triwahyudi, dokter tim Arema FC, kepada media termasuk Kompas.com. Ya, protokolnya menggunakan penyangga leher ketika benturan kepala. Takut lehernya ada fraktur. Jadi harus kami stabilkan, lalu ditransport, katanya lagi. Aksi yang ditunjukkan pemain Arema FC dan Dewa United untuk membentengi Julian Guevara mengingatkan publik kepada momen kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni lalu, saat timnas Indonesia melawan Filipina. Kala itu, terjadi insiden yang menyebabkan bek Filipina, Adrian Ugelvic, kolaps di tengah lapangan. Secara spontan, para pemain timnas Indonesia membentuk lingkaran untuk memberikan privasi bagi Ugelvic saat mendapatkan penanganan medis. Pemain-pemain Indonesia dan Liga 1 kini tampak sudah lebih paham tentang tindakan yang perlu segera dilakukan dalam situasi genting di sepak bola, termasuk memberikan pertolongan pertama untuk mencegah hal-hal fatal penyebab kematian. Pelatih Arema FC, Joel Cornelli mengungkapkan kondisi terkini Julian Guevara. Sebagai informasi, Julian Guevara sempat tak sadarkan diri di lapangan. Hal tersebut terjadi ketika Arema FC menjamu Dewa United FC di Stadion Gelora Soe Priadi, Blitar, Jawa Timur, Senin, 12 Agustus 2024. Pada kesempatan itu, Julian Guevara baru dimasukkan pada awal babak kedua. Namun, pemain berusia 32 tahun itu tak bisa bertahan sampai pertandingan berakhir. Julian Guevara terjatuh tak sadarkan diri pada menit ke-70. Pemain berposisi sebagai gelandang itu tersungkur usai beradu kepala dengan rekan setimnya yakni Thales Lira. Julian Guevara lalu langsung dibawa mobil ambulans untuk dilarikan ke rumah sakit. Setelah laga, Joel Cornelli memberikan sebuah kabar baik terkait kondisi Julian. Joel Cornelli menjelaskan bahwa sang pemain kini sudah sadar. Bahkan kondisi Julian terus berangsur membaik. Jadi ada masalah sedikit, Julian itu pemain baik dan telah bermain bagus. Jadi semua pemain tadi panik, pas Julian jatuh kaget semua. Jadi dia sudah sadar, kondisi sudah membaik, kata Joel Cornelli. Lebih lanjut, Joel Cornelli memberikan informasi bahwa Julian sudah bisa kembali berlatih pada pekan ini. Sementara itu, duel antara Arema FC versus Dewa United berakhir imbang 0-0. Tim dokter sudah kasih kabar. Mungkin minggu ini sudah siap latihan lagi, tuturnya.
Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerin mengakui kegagalan skuad asuhannya mengalahkan tuan rumah Arema FC pada pekan pertama Liga 1 2024-2025 akibat kondisi lapangan Stadion Soe Priadi, Blitar, Jawa Timur yang kurang baik. Lapangan tidak menguntungkan bagi kami, kata Jan Olde seusai laga seperti dilansir dari Antara, Senin 12 Maret. Kondisi lapangan yang tidak baik membuat para pemain Jan tidak bisa menjalankan strategi yang sudah direncanakan dalam laga yang berakhir imbang tanpa gol tersebut. Apalagi pola permainan Dewa United mengandalkan transisi cepat dari bertahan ke menyerang dan sebaliknya, serta kolektivitas permainan. Bisa dibayangkan kalau Arema pegang bola, saya sebagai pemain bola pindah ke sana lalu bola kembali lagi, kata Jan. Jan Olde menyatakan untuk menang tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan individu pemain tetapi juga sistem tim. Selalu tim yang memenangkan kejuaraan, ucap dia. Jan Olde juga menyebut jadwal pertandingan pramusim yang dilakoni Arema FC berpengaruh pada penampilan tim asuhannya. Para pemain Arema FC disebutnya tampil lebih kompetitif. Kami main 3 pertandingan persahabatan dan itu 2 minggu lalu, Arema bermain 5 pertandingan ketat. Mereka sudah ada lebih di dalam kompetisi, ucapnya. Pemain Dewa United Alexis Mesidoro mengatakan laga tandang selalu sulit dijalani, apalagi ditambah dengan kondisi lapangan yang kurang baik. Mantan pemain Persis Solo ini berharap PSSI dan PT LIB lebih memperhatikan kualitas stadion agar Liga 1 semakin maju. Ini harus lebih lagi diperhatikan, bukan cuma buat kami tetapi Liga dan ini harus dikoreksi, kata pemain asal Argentina ini. Arema FC segera meresmikan Pablo Oliveira sebagai legiun asing baru pada musim 2024-2025. Pablo Oliveira merupakan pemain berusia 29 tahun yang berposisi sebagai gelandang tengah. Kehadiran Pablo Oliveira ini sebelumnya disampaikan oleh manajer tim Arema FC, Wiebie Dwi Andreas pada Sabtu, 10 Agustus 2024. Wiebie menyampaikan, akan mendatangkan legiun asing untuk melengkapi 8 pemain asing sesuai regulasi Liga 1 2024-2025. Kabar terbaru, Pablo Oliveira kini sudah berada di Malang, Jawa Timur. Pada Senin, 12 Agustus 2024, kemarin, Pablo Oliveira telah tiba di Jakarta. Dia kemarin sudah sampai Jakarta, kata Wiebie pada Selasa, 13 Agustus 2024. Sekarang sudah di Malang, nanti mau dikenalkan, tambahnya. Pablo Oliveira merupakan pemain kelahiran Brasil. Dia pernah bermain untuk beberapa klub seperti Botafogo dan Chapecoense. Pablo Oliveira merupakan tipikal gelandang pengangkut air, atau yang biasa bermain sebagai gelandang bertahan. Memiliki tinggi 183 cm, Pablo Oliveira bakal menjadi tumpuan bagi Arema FC di lini tengah. Ya ini kan keputusan kami bersama pelatih, manajemen, dan akhirnya kami memutuskan untuk mendatangkan pemain untuk di posisi gelandang, ujarnya. Biar lini tengah makin kuat, makin solid dan makin kokoh untuk musim ini, ungkapnya. Dengan rencana mendatangkan pemain asing baru ini, Arema FC akan melengkapi kuota 8 pemain asing. Setelah sebelumnya, Singo Edan telah memiliki 7 legiun asing. Di antaranya ialah Lucas Frigeri, Choi Bokyung, Thales Lira, Julian Guevara, William Marcilio, Dalberto dan Charles Lokolinga. Persaingan di sektor tengah Arema FC diprediksi juga semakin ketat.
Saat ini Arema FC memiliki Julian Guevara, Arhan Fikri, Jayus Haryono, Sultan Fajar dan William Marcilio.